فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam, membicarakan tentang amalan-amalan penebus dosa adalah merupakan perbincangan para malaikat. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku melihat Allah dalam satu riwayat Al-Barihah tadi malam, itu dalam mimpi, fi ahsani suratin, di dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaktasimu fihil mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Fakultu, lalu aku berkata, kata Rasulullah, la adri, aku tidak tahu. Fawada'allahu kaffahu baina katifai, maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah. Hatta wajadtu burdaha atau bardaha baina sadiyai, sehingga aku mendapatkan dinginnya itu di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard, maka aku mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman lagi, ya Muhammad, atadri fima yaktasimu fihil mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Qultu fil kafarati wad darajat. Rasulullah bersabda tentang amalan-amalan penebus dosa dan amalan-amalan yang mengangkat derajat. Subhanallah, ternyata perbincangan para malaikat yang ada di langit sana yaitu seputar kafarat, amalan-amalan yang menebus dosa. Ini menunjukkan ini perkara yang sangat mulia sekali. Sampai-sampai para malaikat berbincang-bincang, sampai-sampai para malaikat bersengketa tentang amalan-amalan kafaratu dzunub, ya, amalan yang menebus dosa tersebut. Maka sudah sepantasnya kita pun juga perhatian kita kepada amalan-amalan ini hendaknya kita ya betul-betul memperhatikan. Mengapa demikian? Karena digugurkannya dosa itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat, keselamatan itu ketika diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak diampuni dosanya, artinya dia akan kekal dalam api neraka. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti kalau Allah tidak mengampuni, artinya dia akan kekal dalam api neraka. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mulia, yang diberikan oleh Allah keistimewaan di padang mahsyar
dengan asyafa'atul uzma. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya kaum mukminin nanti mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa kata kaum mukminin? Ya Adam, anta abul bashar. Engkau bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadaihi. Allah telah menciptakan engkau dengan dua tangannya langsung. Fashfa' lana ila rabbik. Maka mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami, wahai Adam. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi. Dahulu aku pernah berbuat dosa, silakan kalian pergi kepada Ibrahim. Kepada dalam satu riwayat kepada Nuh. Maka kaum mukminin berkata, wahai Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Dan Allah telah menjadikan engkau sebagai abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Ternyata Nabi Nuh pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Apa kata kaum mukminin? Anta khalilullah, engkau kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Musa. Apa kata kaum mukminin? Anta kalimullah, engkau adalah orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Tapi Nabi Musa pun juga tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian kaum mukminin berkata, anta kalimatullah wa ruhuhu. Ya, engkau wahai Isa adalah kalimat Allah dan rohnya. Tapi Nabi Isa pun juga tidak bisa melakukannya. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kaum mukminin? Anta abdun qad ghafarallahu laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau hamba yang telah Allah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Bayangkan. Nabi Adam diberikan keistimewaan apa tadi? Allah menciptakan langsung dengan tangannya. Nabi Nuh keutamaannya apa tadi? Rasul yang pertama dan disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Nabi Ibrahim disebutkan tadi keutamaannya apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa apa keutamaannya tadi? Kalimullah, yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa apa keutamaannya? Kalimatullah. Ketika Rasulullah SAW, beliau Nabi yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, ternyata gelar beliau, keistimewaan beliau, abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Luar biasa. Ternyata sebutan untuk Rasulullah, padahal beliau manusia yang tertinggi, adalah hamba yang telah diampuni dosanya. Oleh karena itulah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Para sahabat pun dahulu memandang amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar. Maka ya akhul Islam, membahas penebus dosa adalah perkara yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita manusia tak lepas dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah khata', pasti banyak berdosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa ya? Siapapun di antara kita yang sudah pernah bertaubat kepada Allah, dan kita selalu bertaubat kepada Allah, tak pernah ada yang berkata, saya sudah taubat sampai detik ini tidak pernah berbuat dosa. Saya yakin tidak ada itu. Kita bertaubat hari ini, mungkin besok kita jatuh lagi kepada dosa. Lusa kita bertaubat kepada Allah, mungkin setelah itu kita akan berbuat dosa lagi. Demikian ya akhwal Islam. Maka kita hendaknya berusaha bagaimana caranya agar dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Apa saja amalan yang bisa menebus dosa? Yang paling agung, yang paling besar
Bahkan ini kuncinya, pokoknya, yaitu tauhidullahi jalla wa ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bihi syai'a la ataituka biqarabil maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau bila datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, bayangkan. Kemudian engkau bertemu denganku, yaitu meninggal, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Luar biasa. Ternyata orang yang wafat di atas tauhid, wafat dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, dan ia memiliki dosa sepenuh bumi, ternyata Allah mengatakan aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Bayangkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang akan dipanggil di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan. Lalu kemudian akan ditampakkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan itu sejauh mata memandang, isinya dosa dan dosa. Masya Allah. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru hadza hai hambaku, apakah engkau mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya. Allah berfirman lagi, adzalamatka katabatul hafizun, apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Maka si hamba ini berkata, la ya Rabb. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udhur, atau kamu punya udhur? Si hamba kembali berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Ini si hamba sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah. Ya, engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah. Lalu dikeluarkanlah, kata Rasulullah, sebuah kartu. Kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Si hamba ini rupanya sewaktu hidupnya tidak pernah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Si hamba ini berkata, ya Rabb, ma'adil bithaqa binisbati litilka sijillat. Ya Rabb, apa hebatnya satu kartu yang kecil ini dibandingkan 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang. Allah berfirman, innaka la tudzam. Kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawakanlah timbangan. Disimpan 99 catatan itu dalam satu neraca. Dan satu kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah disimpan dalam neraca yang satunya lagi. Apa yang terjadi, Pak? Fatashatis sijillat, 99 catatan itu menjadi ringan. Wasaqulatil bitaqah, dan kartu la ilaha illallah itu menjadi berat. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa dia. Luar biasa. Maka dari itulah, kata para ulama, semakin sempurna tauhid seorang hamba, semakin mampu ia menghancurkan dosa. Tapi semakin kurang sempurna tauhid seorang hamba, semakin ia lemah untuk menghancurkan dosa-dosa. Maka ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum, adanya orang-orang yang mentauhidkan Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kelemahan tauhid mereka. Sehingga tauhid itu tidak mampu untuk menggugurkan dosa-dosa.
sehingga harus digugurkan dosanya dengan api neraka. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wal afiyah. Akhwat Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ini penebus dosa yang pertama. Bahkan ini yang paling agung. Bahkan ini kuncinya. Ini pokoknya. Pelajari baik masalah tauhid. Karena luar biasa pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya akhi, amalan penebus dosa yaitu as-shalah, salat. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya. Kata Rasulullah SAW, Rasul memberikan perumpamaan, masalus salawatil khams, perumpamaan solat 5 waktu, kata Rasulullah. Kamathari nahrin jarin ghamrin bibabi ahadikum. Itu seperti sungai yang mengalir dengan deras di depan atau di dekat pintu rumah salah seorang dari kalian. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan apa Pak? Bagaikan sungai yang mengalir di depan pintu. Fayaktasilu fihi 5 marrat. Lalu orang ini setiap harinya mandi 5 kali. Hal yabqa fiha min darat. Kira-kira kotorannya tersisa nggak Pak? Tidak tersisa. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil saja atau juga menggugurkan dosa besar? Jumhur ulama mengatakan sholat 5 waktu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams kafaratun lima bainahun majtunibatil kabair. Salat 5 waktu itu, kata Rasulullah SAW, menggugurkan dosa yang ada di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Kata jumhur, ini hadis menunjukkan bahwa salat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil, tidak dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan salat 5 waktu pun menggugurkan dosa besar. Dalilnya hadis yang kita bawakan tadi Pak. Perumpamaan salat 5 waktu itu, kata Rasulullah, seperti apa? Seperti air sungai yang mengalir dengan deras. Lalu kemudian ia mandi di sungai tersebut 5 kali. Mungkinkah kotoran-kotoran yang kecil bersih sementara kotoran yang besar tidak bersih? Kata Syekh Albani, tidak mungkin. Justru hadis ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu pun bisa menghancurkan dosa-dosa besar. Kalau ada amalan lain yang bisa menghancurkan dosa besar Pak, yang itu statusnya bisa dikatakan di bawahnya sholat. Apa itu? Melempar jumroh Aqabah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan-amalan haji, bagaimana pahalanya? Di antaranya Rasulullah ditanya tentang apa keutamaan melempar jumroh Aqabah. Apa kata Rasulullah? Wa amma ramyuka lil jimar. Adapun kamu melempar jumroh, maka setiap lemparan yang kamu lemparkan itu menggugurkan satu dosa besar. Kalau melempar jumroh saja bisa menggugurkan satu besar, bagaimana sholat 5 waktu tidak menggugurkan dosa besar? Dan pendapat yang kedua ini yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah dan dirajihkan oleh beliau, bahwa sholat 5 waktu bukan hanya menggugurkan dosa kecil, akan tetapi menggugurkan dosa apa? Dosa besar. Dalam hadis lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ar-rajul yusalli, wudi'at dhunubuhu fawqa ra'sihi." Fi riwayatin fawqa katifih. Apabila seseorang berdiri salat, maka dosa-dosanya itu akan disimpan di atas kepalanya. Dalam satu riwayat di atas pundaknya, kata Rasulullah. Fa idza raka', apabila ia ruku', tanatharat khatayah, maka dosa-dosanya akan berguguran. Masya Allah. Apabila ia berdiri lagi, akan dikembalikan. Apa artinya? Dosa-dosanya kembali disimpan lagi. Fa idza sajad, apabila dia sujud, kembali dosanya berguguran lagi. Atas dasar hadis inilah Abdullah bin Umar lebih merojihkan lebih panjang ruku dan sujud dibandingkan berdiri. Memang terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama dalam sholat, memperpanjang berdiri atau memperpanjang ruku dan sujud. Madhabnya Abdullah bin Umar adalah hendaknya lebih diperpanjang ruku dan sujud. Alasannya, kata Ibnu Umar, karena itulah di saat ruku dan sujud semakin banyak digugurkannya dosa-dosa kita. Akan tetapi madhab jumhur mengatakan bahwasanya yang paling utama dalam sholat adalah memperlama berdiri. Kenapa? Karena yang pertama Nabi bersabda, afdalus sholati tulul qunut. Sholat yang paling utama, kata Rasulullah, tulul qunut, yaitu yang paling panjang berdirinya. Yang kedua dari perbuatan Rasulullah ternyata secara praktik bagaimana? Berdirinya jauh lebih panjang. Rasulullah pernah sholat malam, dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan, dalam satu rakaat. Maka dari itu, wallahu a'lam, yang rajih adalah pendapat jumhur bahwasanya yang paling utama adalah memperpanjang berdiri. Iya. Allahu a'lam. Kemudian ya akhi, di antara amalan penebus dosa itu berwudu. Ketika kita sebelum sholat kita berwudu. Karena ya akhi, hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang berwudu itu berguguran dosa-dosanya, alhamdulillah masyhur di kalangan kaum muslimin. Di antaranya hadis riwayat Muslim, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti adfarih. Siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya tersebut, dari anggota wudunya itu, sampai-sampai ia keluar dari bawah jari-jarinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan Pak, kalau kita mencuci wajah, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, mata kita, mulut kita. Ketika kita mencuci tangan, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita, Masya Allah. Ketika kita mengusap kepala, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala kita. Ketika kita mencuci kaki, demikian pula. Masya Allah, subhanallah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjaga wudhu kita, ya akhi. Rasulullah bersabda, wala yuhafidh alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali siapa? Kecuali mukmin, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya sampai-sampai akhi, amalan yang diandalkan oleh Bilal bin Rabah itu setiap kali hadas berwudu. Dalam hadis riwayat Bukhari, dan ini lafaz Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, tolong kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan, yang kamu amalkan dalam Islam. Artinya apa? Apa andalan amalanmu, hai Bilal, yang paling kamu harapkan dalam Islam, hai Bilal? Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal,
bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Karena aku masuk surga lalu aku mendengar suara terompah kakimu di depanku di surga. Masya Allah. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qatt. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Rupanya inilah yang menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga. Dia menjaga wudunya, Pak. Bayangkan setiap antum hadas kentut, setiap antum hadas buang air, langsung berwudu. Langsung berwudu. Berapa banyak dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum punya perut yang suka error, Pak, alhamdulillah. Ya. Memperbanyak wudu itu. Di antara amalan yang menggugurkan dosa, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, yaitu haji dan umroh. Dan hadisnya masyhur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh." Siapa yang haji dan ia tidak berkata kotor saat hajinya, dan ia tidak berbuat dosa besar saat hajinya, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh siapa? Oleh ibunya kembali. Alhamdulillah. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW didatangi 2 orang sahabat dari Ansor. Sudah Isya ya? Baik. Setelah Isya insyaallah kita lanjutkan. Ya, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kemudian yang akhir di antara amalan penebus dosa itu saum, berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Ramadan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang siam Ramadan karena iman dan ihtisab yaitu talabul ajr, berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang puasa hari Arafah, yaitu bahwa ia tukafir sanatal madiyah was sanatal muqbilah, bahwasanya puasa Arafah itu menggugurkan setahun sebelum dan setahun sesudah. Nabi juga bersabda tentang puasa Asyura, bahwa itu tukafiru sanatal madiyah, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Maka ini sesuatu yang Masya Allah. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, "Alaika bis saum fa innahu la mithlalah." Hendaklah kamu bersaum, berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Jadi ibadah yang tanpa tanding itu, kata Rasulullah, itu ibadah saum. Kemudian diantara dosa penebus, amal penebus dosa itu sedekah, baik yang wajib berupa zakat ataupun yang sunnah. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khafi'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan apa? Air. Subhanallah. Dan sesuatu yang luar biasa, akhi,
Ternyata Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena saum itu junnah, bagaikan perisai dari api neraka. Sedangkan sedekah itu pemadam. Kalau antum punya perisai tapi tidak punya pemadam, kurang kuat. Kalau punya pemadam tapi tidak punya perisai juga bisa masih terbakar. Tapi ketika kita mempunyai perisai dan kita mempunyai pemadam, maka ini sesuatu yang dahsyat sekali untuk menggugurkan dosa. Makanya itu diantara rahasia yang disebutkan Al-Hafidh Ibn Rajab. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak sedekah itu di mana? Di bulan Ramadan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan demikian, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan penembus dosa itu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Bayangkan, ternyata orang yang banyak berzikir disediakan oleh Allah dua perkara. Yang pertama yaitu ampunan Allah. Yang kedua itu pahala yang besar, luar biasa. Sebutkan dalam riwayat Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah, kutibat lahu 20 hasanah, akan ditulis untuk dia 20 kebaikan. Wa hufat anhu 20 khafi'ah, digugurkan darinya 20 dosa. Wa kutibat lahu wa rufi'at lahu 20 darajah, dan ditulis untuk dia 20 derajat. Jadi kalau dia mengucapkan subhanallah, ditulis berapa? 20 kebaikan, digugurkan berapa? 20 kesalahan, dan diangkat berapa? 20 derajat. Siapa yang mengucapkan takbir, sama kata Rasulullah. Siapa yang mengucapkan tahlil, sama kata Rasulullah. Dan siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, akan ditulis untuk dia 30 hasanah, 30 kebaikan. Subhanallah, ketika kita ucapkan subhanallah sekali saja sudah menggugurkan 20 kesalahan. Bayangkan, itu baru sekali. Bagaimana kalau antum terus berzikir kepada Allah selama setengah jam misalnya? Siapa di antara kita yang pernah berzikir terus setengah jam? Ya, ketika macet di jalan, atau sedang nyupir, atau sedang bermotor, lisan antum selalu basah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Berapa banyak dosa, berapa banyak kesalahan yang telah Allah gugurkan. Luar biasa. Dan itu Masya Allah ringan sekali, Pak. Bahkan tidak ada amal yang paling ringan dari ini. Berapa menit antum mengucapkan subhanallah? 1 detik. Semua kita mampu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi sekali ucapkan subhanallah, Allah gugurkan 20 dosa. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara amalan penggugur dosa, pergi menuju masjid untuk salat berjamaah. Pergi menuju masjid untuk apa? Ya, untuk salat berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, salatul rajul fil jamaah
tafdulu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Salat seseorang berjamaah di masjid lebih utama dibandingkan dengan salat dia sendirian di rumah atau di pasarnya 25 kali lipat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fi baitihi fa ahsanal wudu. Yang demikian itu apabila ia berwudu di rumahnya dan ia memperbagus wudunya. Thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Kemudian ia keluar menuju masjid tidak ada niat kecuali untuk salat. Lam yakhtu khutwah, tidaklah ia melangkah satu langkah illa khutat anhu khati'ah wa rufi'at lahu darajah, kecuali akan digugurkan satu kesalahan dan akan diangkat satu derajat. Iya, bayangkan satu langkah. Rumah antum ke masjid berapa meter, akhi? 50 meter. Satu langkah antum berapa? 1 meternya berapa langkah? Hah? 3 langkah. Berarti 3 kali 50 berapa? 150. Bulak balik berapa? 300. Itu baru 1 kali sholat. Kali 5 kali sholat berapa? Subhanallah. Luar biasa kan? Dan para sahabat dulu, para salafus soleh kalau pergi ke masjid langkahnya diperkecil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada bedanya antara langkah lebar dengan langkah kecil. Dalam satu riwayat begitu. Falyuqarrib aw liyuba'id. Silahkan ia jauhkan langkahnya ataupun ia pendekkan langkahnya, pahalanya sama. Berarti yang lebih untung yang mana, Pak? Pendekkan langkahnya. Maka kalau 1 meter antum 1 langkah, rugi. Iya. 1 meter ya setidaknya 3 langkah lah. Kalau rumah antum 100 meter, bayangkan pulang pergi 600 kebaikan ditulis oleh Allah, 600 keburukan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tidak, Pak? Wallahi luar biasa. Makanya orang yang pergi ke masjid itu, Pak, dijamin dan sudah disaksikan oleh Allah keimanannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Makanya orang yang datang ke masjid itu akan Allah sambut seperti seseorang menyambut temannya yang sudah lama tak bertemu. Dalam satu riwayat yang dihasankan Syekh Albani, ya ketika seseorang pergi ke masjid, Rasulullah bersabda apa? Tabashbashallahu lah. Maka Allah tergopoh-gopoh untuk menerima orang ini. Sebagaimana seseorang menerima temannya yang sudah lama tak ketemu. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah orang yang pergi ke masjid itu zairullah, pengunjung Allah. Dan sudah hak Allah atas yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Makanya ya akhi, jangan malas untuk melangkahkan kaki kemana? Ke masjid. Wallahi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara dosa amal penggugur dosa ya akhi, sabar menghadapi musibah. Ketika kita sedih, ketika kita lelah, ketika kita merasa sakit, semua itu menggugurkan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adha, wala gham, hatta syaukah yashakuha, illa kafarallahu biha min khatayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, baik rasa lelah, capek, ya. Demikian pula kegundahan dan kegelisahan. Demikian pula kesedihan. Demikian pula kesakitan.
sampai-sampai duri yang menancap di kakinya saja itu sudah menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Antum sedih aja Pak, menggugurkan dosa. Orang beriman, Masya Allah. Galau aja menggugurkan dosa. Ya. Makanya orang yang beriman itu Masya Allah, subhanallah, ya akhul Islam, azani Allah. Ya. Antum lagi jalan, tahu-tahu nendang batu, aduh sakitnya minta ampun. Itu sudah menggugurkan dosa. Bahkan kalau antum melihat akhwat, setelah melihat langsung nabrak tembok gitu ya. Itu kebaikan ya akhi. Allah masih menginginkan kebaikan sama antum. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ada seorang sahabat di jalan bertemu dengan sahabiat, yang sahabiat ini dulunya seorang pelacur. Lalu sahabat ini karena melihat sahabiat ini tahu ini dulu pelacur, digodanya oleh sahabat ini. Maka sahabiat ini berkata, "Mah, qad ja'ana Allah bil Islam." Jangan seperti itu, kita sudah Islam ini. Sahabat ini langsung sadar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Si sahabat ini ngeliatin terus saja. Pas balik tembok, Pak, jeduk. Akhirnya dia datanglah ke Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Anta mimman aradallahu bika khaira. Allah masih menginginkan kebaikan buat kamu. Ya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjalalahu al-uqubata fid dunya, kata Rasulullah. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Antum pergi ke mall, di mall ngeliatin akhwat-akhwat, wah, makhluk-makhluk halus yang luar biasa. Pulang sampai rumah pusing kepala antum, aduh. Ya. Kok Pak saya pulang dari mall kok kepala saya pusing? Alhamdulillah. Allah masih menginginkan kebaikan buat kita ya. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita dengan ditimpa musibah-musibah dalam hidup ini. Makanya kalau kita ditimpa musibah, bersyukur. Artinya Allah masih menginginkan kebaikan buat kita. Antum ditimpa sakit, bersyukur, karena itu artinya Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Ya. Makanya dalam satu riwayat yang lain Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah berikan musibah dalam hidupnya. Musibah pada dirinya berupa sakit, musibah yang menimpa istrinya, musibah yang menimpa anaknya, musibah yang menimpa ibunya, yang musibah yang menimpa hartanya, atau yang musibah yang menimpa rumahnya. Semua itu menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Kalau sabar. Tapi kalau nggak sabar ya tidak menggugurkan dosa. Yang ada kerugian ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Kemudian di antara penggugur dosa doa kafaratul majlis, dan ini menggugurkan dosa yang kita lakukan saat kita bermajlis ngobrol. Kata Rasulullah, man jalasa jalsatan fakathura laghafuh faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik subhanakallahumma rabbana wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik. Siapa yang duduk di sebuah majlis dan ia banyak ngomongnya, ngobrol. Kadang kan kalau lagi ngobrol Pak tak terkontrol. Apalagi kalau ngomongin akhwat atau poligami, wah udah rame. Iya.
Kadang kita bercanda, tapi ternyata tidak terasa menyakiti hati. Maka kata Rasulullah, siapa yang duduk di sebuah majelis dan ia banyak bicaranya, maka kemudian sebelum ia bangkit dari majelis itu dia mengucapkan ini, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, kecuali akan diampuni dosa-dosa yang ia lakukan di majelis tersebut. Berarti doa kafaratul majelis itu bukan hanya diucapkan setelah majelis ta'lim, umum setiap majelis, terlebih majelis obrolan yang terkadang obrolan kita ngalor ngidul yang nggak ada manfaatnya. Itu ya sangat bermanfaat sekali ya akhul Islam, azadni Allah wa iyyakum. Sebab kalau kita ternyata duduk di majelis ngobrol dan ternyata di majelis ngobrol tersebut kita tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, tidak pula menutup dengan doa kafaratul majelis, kata Rasulullah, pertama itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Yang kedua, ia bangkit dari majelis bagaikan bangkai keledai. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis, ketika mereka duduk-duduk ngobrol itu mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, kecuali akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Insya'a 'adzabah wa insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa majelis yang kosong dari zikir itu jadi dosa. Sebab Rasulullah mengatakan jika Allah mau, Allah akan azab dia, dan jika Allah mau, Allah akan maafkan dia. Dan seperti ini tidak mungkin kecuali untuk dosa ya akhul Islam. Iya. Kemudian diantara amalan penebus dosa yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali setiap di belakang salat 5 waktu. Apa pahalanya? Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Membaca juga subhanallahi wa bihamdih setiap pagi dan petang 100 kali. Apa pahalanya? Kata Rasulullah, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, luar biasa Pak. Berarti sebetulnya amalan penggugur dosa banyak tidak? Sangat banyak. Ini kasih sayang Allah Pak kepada kita. Karena Allah tahu yang namanya manusia itu tidak lepas dari dosa. Maka Allah sediakan kepada kita banyak sekali amalan-amalan untuk menggugurkan dosa. Ini kasih sayang Allah, kasih sayang Allah kepada kita ya. Maka dari itulah pergunakan ya akhi amalan-amalan tersebut untuk betul-betul menggugurkan dosa, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita tidak membawa dosa. Iya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan masih banyak lagi. Ada sekitar 35 amalan penebus dosa sebetulnya. Iya. Dan kita buka tanya jawab. Tentunya yang saya jawab yang saya bisa aja. Yang nggak bisa nanti dijawab sama Ustaz Romlan. Bagaimana kiat supaya setiap ibadah saya memiliki rasa nikmat dan membakar di hati? Membakar, lezat gitu Pak, jangan membakar ya. Bagaimana caranya supaya ibadah itu terasa nikmat? Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun
Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Imam Nawawi ketika menafsirkan makna manisnya iman, artinya ia akan merasakan lezatnya keimanan dan lezatnya ketaatan. Apa 3 perkara itu? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Apa yang kedua? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali ia mencintainya karena Allah. Apa yang ketiga? Wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ia tidak mau kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api. Siapa yang ada 3 perkara ini, kata Rasulullah, dia akan menemukan rasa manisnya iman, manisnya ketaatan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang keutamaan zikir, lebih dari 60 keutamaan. Di antaranya kata beliau apa? Bahwa afdalul amal yang paling utama itu adalah yang paling banyak kita mengingat Allah di dalamnya. Salat yang paling utama, yang paling kita banyak ingat di dalam salat kita kepada Allah. Mungkin enggak ada orang salat tapi enggak mengingat Allah, Pak? Mungkin. Allahu Akbar, dia salat, pikirannya entah kemana. Ya. Mulai dari awal sholat sampai akhir sholat mikirnya kemana? Ke pasar, ke makanan. Keingat Allah. Kalau orang tidak ingat Allah dalam sholatnya, saya jamin tidak akan lezat sholatnya. Sholat mikirinnya game. Sholat mikirinnya main bola. Sholat mikirinnya yang lain. Saya yakin antum sholatnya nggak bakalan betah lama-lamaan. Kenapa? Karena ada yang lebih asyik di hati antum dari sholat. Makanya hati ini bagaikan bejana. Kalau antum asyik dengan sesuatu, akan berpaling dari yang lainnya. Saat hati antum asyik dengan mengingat Allah dalam sholat antum dan bermunajat kepadanya, antum akan terasa nikmat dalam sholat. Tapi kalau ternyata di hati kita ada sesuatu yang lebih mengasyikkan dari sholat, kita tidak akan merasakan nikmatnya apa? Sholat. Gak nikmat. Ada apa? Kenapa saya gak nikmat dalam sholat saya, Ustadz? Ya, karena ada yang lebih nikmat di hati antum dari sholat. Coba antum pikirkan, apa yang menyebabkan antum kok tidak nikmat dalam sholat? Ada enggak di hati antum yang lebih antum nikmati dari selain sholat? Mungkin antum lebih nikmat nonton YouTube. Mungkin antum lebih nikmat Facebookan dan medsosan. Kalau Facebookan, medsosan sampai kuat berjam-jam, sehingga terasa nikmat sekali. Saya jamin sholat pun antum gak bakalan khusyuk. Kenapa? Karena ada yang lebih nikmat dari mengingat Allah. Apalagi kalau antum lagi jatuh hati sama akhwat, alah, ya, musibah besar dalam hidup, Pak. Ya. Bagaimana status hadis, ya Allah, siapa saja yang memimpin urusan umatku ini yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia, dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkan ia. Ini hadis sahih. Ya. Karena banyak bermunculan di medsos dengan judul mendoakan keburukan bagi pemimpin zalim adalah sunnah yang terlupakan. Ya akhi, bedakan mendoakan secara umum dengan mendoakan secara individu. Ini kan doa yang sifatnya apa? Umum, yang menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Ya Allah,
siapa saja dari umatku yang dijadikan pemimpin lalu ia menyusahkan rakyatnya, maka susahkan dia. Umum tidak. Bisa nggak dibawakan kepada untuk individu tertentu? Jawab tidak. Kalau kita mendoakan secara umum saja, ya Allah, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin yang zalim itu agar engkau sempitkan mereka, nggak masalah. Tapi untuk mendoakan secara individu, maka kita katakan, akhi, yang lebih baik kita doakan kebaikan. Kenapa? Karena kalau antum doakan keburukan, apa manfaatnya coba? Contoh misalnya, antum mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan ya pemimpin saya ini mati misalnya. Oke, Allah kabulkan doamu, kira-kira penggantinya yakin lebih baik apa lebih buruk? Belum tentu ya, belum tentu. Ya. Kita ingin pemimpin kita baik, tapi Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan untuk orang zalim pemimpin yang zalim juga. Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kepada orang zalim pemimpin dari yang zalim. Tapi kalau kita doakan kebaikan, kan ternyata Allah kabulkan. Kebaikannya buat siapa? Buat kita semuanya ya. Makanya asar-asar dari para ulama salaf yang mengatakan, kalau aku punya doa yang mustajab, aku akan doakan pemimpin, karena kemaslahatan mereka, kemaslahatan untuk umat Allah. Ya. Makanya akhwat Islam, azani Allah wa ya. Cobalah kita lihat apa maslahatnya kita mendoakan keburukan. Oke lah, dia pemimpin yang zalim. Ini dia Al-Hasan Al-Basri. Ketika mendengar ada orang yang mendoakan keburukan atas Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf tahu? Dia sudah membunuh 120.000 kaum muslimin, memenjarakan 80.000 kaum muslimin, di antaranya 30.000 wanita. Ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar orang yang mendoakan kecelakaan untuk Hajjaj, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Jangan kamu lakukan itu, karena aku khawatir jika Allah kabulkan doamu, ternyata penggantinya kera dan babi. Artinya dari mana kamu tahu dan yakin bahwasanya penggantinya akan lebih baik? Silakan contoh aja Pak, ketika dulu Pak Soeharto di demo besar-besaran, matanya itu pemimpin yang zalim, katanya togut, lengserlah ia. Keadaan semakin baik apa semakin buruk? Ambil pelajaran itu. Tapi banyak yang tidak mau mengambil pelajaran. Alhamdulillah kita diberikan pemimpin tidak sekejam Fir'aun, Pak. Fir'aun memutuskan untuk membunuhi anak-anak Bani Israel. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan Pak, Nabi Musa mengatakan apa? Isbiru, sabarlah. Innal arda lillahi yurithuha may yasha. Sesungguhnya bumi itu akan diwariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Apa jawab Bani Israel? Udhina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Kami ini sudah diuji sebelum kau datang, setelah kau datang. Artinya, Pak, akhlak Bani Israel disuruh sabar, gak mau. Bapak tahu tidak, Pak? Ketika Banu Abbasiyah dipimpin oleh As-Saffah dan dia berhasil menghancurkan Banu Umayyah, disebutkan bahwa ia setiap harinya menyembelih 80 orang Banu Umayyah, lalu minum-minum di atas bangkai-bangkai mereka. Pemimpin kita nggak seperti itu kan? Alhamdulillah. Bapak tahu tidak Pak, ketika dunia Islam dikuasai oleh Banu Fatimiyah Syiah, ribuan jemaah haji dibunuh.
sampai sumur Zam-Zam merah dengan darah. Ada seorang ulama, saya lupa nama ulama itu, dia mencaci pemimpin Banu Fatimiyah itu, ditangkap, lalu diputuskan supaya dia dibunuh. Ternyata Argojonya nggak mau. Ternyata apa? Datanglah Argojo Yahudi, dikulitin sedikit-sedikit, sampai begitu kejamnya Pak. Alhamdulillah pemimpin kita nggak seperti itu kan. Bersyukur makanya. Kita masalahnya nggak bersyukur Pak. Coba lihat di Suriah, 1 juta kaum muslimin dibomin, dihabisin. Kita di negeri kita belum, alhamdulillah nggak sampai seperti itu kan. Dan mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu. Di mana syukur kita ya akhi? Banyak yang terpancing oleh emosi-emosi apa yang disebar-sebarkan itu. Katanya pemimpin kita memihak ini, membiarkan kaum muslimin begini. Bisa jadi karena mereka melemah, bisa jadi ditekan oleh negara sana. Ada kepentingan-kepentingan yang masuk dari luar untuk menekan negeri kita, sementara pemerintah kita tidak mampu apa-apa. Bisa jadi kita lemah, betul. Kenapa kita lemah? Akibat dosa-dosa kita, wallah. Akibat dosa-dosa kita. Antum melihat di negeri kita kesyirikan merajalela, bukan? Antum melihat kebid'ahan merajalela, bukan? Antum melihat berbagai macam ya penyimpangan-penyimpangan merajalela, bukan? Jangan merasa aneh, Pak, kalau ternyata Allah berikan pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang udah ngaji dengan yang belum ngaji berapa sih? Makanya dari itu ya akhi, sekarang ini yang harus kita lakukan perbaikan masyarakat. Perbaiki masyarakat, perbaiki terus. Masalah hasil itu di tangan Allah. Yang penting ketika kita bertemu dengan Allah, kita sudah ada alasan di hadapan Allah. Cuma masalahnya kita tidak sabar. Khabbab bin Al-Arat, Rasulullah sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Lewatlah Khabbab bin Al-Arat yang sedang disiksa. Bayangkan. Apa kata Khabbab bin Al-Arat? Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana. Tidakkah engkau segera berdoa untuk kemenangan kita ya Rasulullah? Tidakkah engkau minta segera kepada Allah pertolongan? Maka Rasulullah bersabda apa? Orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi, ada yang disisir dengan sisir besi sampai ke tulangnya, dan itu tidak menghalangi mereka dari agama Allah. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, kata Rasulullah. Akan tetapi kalian ini memang tergesa-gesa. Kita tergesa-gesa, kenapa Pak? Ditakut-takutin terus. Orang-orang yang, ya saya katakan kaum haroki, yang memang kerjaannya menakut-nakuti kaum muslimin, menyebarkan meme-meme dan yang lainnya yang membuat kaum muslimin takut. Nanti akan begini, nanti akan begitu, nanti. Kalau ditakut-takuti tersebut, ya dan akan terus ditakut-takuti. Tujuannya apa nantinya? Hasilnya apa? Hasilnya kaum muslimin ketakutan. Kalau sudah ketakutan, tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan itu dari kekhawatiran, Pak. Ya tidak? Sahih. Antum tergesa-gesa ke bandara ngapain? Takut ketinggalan pesawat. Dari ketakutan muncul ketergesa-gesaan. Kalau sudah ditakut-takutin terus Pak, tinggal lempar bensin, fitnah yang muncul. Kalau sudah fitnah itu besar Pak, jangan salahkan kalau ternyata kejadian Suriah menimpa Indonesia. Akibat dari orang-orang yang terus dibakar dan dipanas-panasi. Maka dari itulah alhamdulillah
duat sunnah selalu berkata sabar, sabar. Tapi kita yang berkata sabar disebutnya apa, Pak? Alah, itu ngedukung itu. Menjilat. Subhanallah. Kita memerintahkan sabar bukan berarti kita tidak usaha, kita usaha. Di antara usaha kita berdakwah, kita memberikan masukan. Kita berusaha memperbaiki masyarakat sesuai dengan kemampuan. Sabar. Wallahi, umat di zaman-zaman sebelum kita lebih parah dari ini. Lebih parah. Makanya kemudian para ulama mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita untuk sabar saja. Dan aneh di zaman sekarang masih saja ada orang yang bawakan dalil, salaf terdahulu aja memberontak. Ya akhi, saya mau tanya, betul memang secara sejarah salaf terdahulu ada yang memberontak. Cuma saya tanya, hasilnya apa? Hasil dari pemberontakan itu apa? Tolong jawab. Orang yang suka membawakan asar salaf terdahulu yang memberontak, saya mau tanya mereka, hasilnya apa dari pemberontakan itu? Tidak menegakkan dunia, tidak pula agama. Yang ada kehancuran dan kehancuran. Makanya kemudian Syekhul Islam Taimiyah berkata apa? Fastaqarrat. Ya. Maka menjadi tetaplah setelah itu para ulama berpendapat haramnya memberontak. Kenapa? Karena setelah melihat sejarah, semua pemberontakan ternyata hasilnya mudaratnya jauh lebih besar daripada apa? Maslahat. Orang yang gak punya sabar berkata, sampai kapan kita sabar? Rasulullah menjawab, isbiru hatta talqauni ala haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga Haud. Sampai berjumpa dengan Rasulullah di telaga Haud, ya akhi. Sabarnya. Itu ketika Rasulullah mengabarkan bahwa akan muncul pemimpin-pemimpin al-atharah yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Dikemanakan dalil-dalil yang banyak seperti ini, ya akhi. Kemudian yang dibawakan adalah kejadian-kejadian yang memilukan yang ada di zaman salaf, kemudian malah dijadikan untuk membenarkan perbuatan mereka. Ini kekerdilan dalam memahami, ya akhi. Tidak melihat bagaimana hasil-hasil yang ada, ya akhi. La haula wala quwata illa billah. Musibah memang di zaman sekarang ini, ya akhi. Karena yang berbicara dan ikut angkat bicara orang-orang bodoh juga yang terbakar semangat. Ya. Bagaimana kiat istiqomah dalam taubat Ustadz? Kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhi, kalau kita telah menganggap buruk perbuatan dosa, pertahankanlah anggapan buruk tersebut. Karena taubat akan terus kita jalankan selama kita menyesali dan menganggap buruk. Setiap kali kita mengingat dosa, kita menyesal, maka saat itu akan tumbuh taubat. Setiap mengingat dosa, kita menyesal, tumbuh lagi taubat, taubat, istighfar, taubat. Kemudian ya akhi, agar kita istiqomah dalam taubat, jangan berteman dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kepada dosa. Demikian pula jauhi semua alat-alat ataupun tempat ataupun keadaan yang bisa menyeret kita kepada dosa yang sama. Kalau antum sebab berbuat dosanya handphone, jauhi handphone. Kalau antum sebab berbuat dosanya teman, ya udah cari teman yang saleh. Kalau antum sebab berbuat dosanya lingkungan, segera cari lingkungan yang baik. Harus ada usaha. Kalau nggak usaha susah, ya akhi. Iya.
Bagaimana cara minta ampunan untuk orang tua yang sudah meninggal? Kan dalam ayat-ayat Allah menyebutkan, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yaumal yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kepada kaum mukminin. Allah juga berfirman, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Ya, itu bisa kita lakukan demikian. Baik, ini sisanya ditanyakan ke Ustaz Romlan aja ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.